Permisi, atas nama Caca Pak, mau ngambil. Saya. Oh, nggih, Kenapa? ngambil paket. Caca. Nggih, misi Kak. Ih. Permisi, atas nama Caca. Nggih. Nggih. Ini yang bayar sini atau sana, Mbak? Sini ya. Lima 500. Nggih, terima kasih. Ya. Saya bawa Mbak ya. Ya, yuk. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aspal Online. Halo, selamat sore rekan-rekan driver online se-Nusantara. Apa kabarnya? Oke teman-teman, ini saya sudah mau asar tapi baru bisa buat video. Tadi karena tadi pagi itu saya tidak menggunakan helm yang saya gunakan sekarang ya. Jadi tadi pagi itu saya pakai helm yang biasa. Jadi nggak bisa buat naruh kamera. Karena helm ini yang saya pakai ini kemarin itu basah teman-teman. Karena beberapa hari ini kan Surabaya hujan terus ya. Dan ini saya sedang membawa orderan yang keempat ya teman-teman. Ini dapat orderan gosen dengan argo kakap teman-teman. Dengan argo tuna itu 75.500 kepotong 17.500 teman-teman. Pengantaran ke daerah Romo Kalisari. Ini tepatnya di daerah perbatasan antara Gresik Surabaya ya. Ini saya beberapa bulan yang lalu itu pernah nganter ini juga dari Nurul Hayat Gunung Anyar ke daerah Romo Kalisari itu teman-teman. Dan ini adalah orderan yang keempat teman-teman. Buat teman-teman bagaimana kabarnya untuk akunnya? Untuk akun saya akhir-akhir ini semakin nggak jelas ya teman-teman ya. Jadi nggak jelasnya itu terutama untuk fitur order searah saya itu akhir-akhir ini sangat sulit untuk bisa mendapatkan orderan teman-teman. Ini tadi saja saya gunakan fitur order searah itu dari daerah Lakar Santri atau Lidah Kulon sana. Karena tadi pagi itu saya mengantarkan ada job offline ya ke UNER. Setelah dari UNER itu dapat orderan dari daerah Panjang Jiwo ke Menganti Permai. Kemudian setelah itu saya geser teman-teman, dengan harapan saya bisa menggunakan fitur order searah itu kembali ke basecamp gitu ya. Itu masih pagi jam 7 ya. Nanti saya screenshot untuk detail orderannya nanti. Jadi jam 7 itu saya sudah berada di daerah Surabaya Barat. Kemudian saya gunakan fitur order searah seperti biasanya ya. Ya harapannya kan masih pagi, orderan melimpah. Ternyata busung sampai jam setengah 9. Akhirnya saya putuskan untuk pulang karena saya harus bantu istri ambil barang dagangan. Tapi tetap saya gunakan fitur order searah itu teman-teman. Saya pulang, saya lewat daerah Sepanjang, kemudian masuk ke dekatnya Bungur
atau di pas depannya pos polisi Brimob Medaeng itu baru dapat orderan teman-teman. Jadi fitur order searahnya tadi dapat orderan goret dari depan Brimob atau Medaeng pengantaran ke Candramas teman-teman, seperti di screenshot ini ya. Dan tadi malam fitur order searah saya itu saya gunakan mulai sebelum maghrib sampai jam 9 malam itu nggak dapat teman-teman, padahal sudah saya ganti-ganti itu untuk alamatnya. Nah, yang saya bingung itu apakah memang akunnya itu lagi sakit atau memang benar-benar nggak ada orderan teman-teman. Itu yang saya bingung ya. Dan ini tadi saya juga mampir ke basecamp. Teman saya yang jawara GoFood itu jam 2 itu masih dapat 4 orderan teman-teman. Bayangkan ya, biasanya dia itu jam 2 itu sudah tupu untuk bonus yang pertama itu sudah tupu biasanya. Tapi ini tadi masih dapat 4 orderan, padahal dia, saya bisa katakan dia yang paling gacor di daerah saya lah ya. Tapi nyatanya hari ini zong hanya dikasih 4 orderan tadi. Ya mungkin apa ya, sistemnya mungkin sedang diperbaiki atau bagaimana, saya juga kurang tahu ya teman-teman. Oke, kita lanjut nanti ya di penurunan barang nanti di daerah Romo Kalisari. Nah, kebetulan ini dekat ke bekas kos-kosan saya teman-teman. Jadi dulu itu 2014 saya sempat kerja di daerah Maspion 4 Romo Kalisari, dan kos-kosannya itu persis di sebelahnya tempat pengantaran barang ini teman-teman. Oke, nanti saya sepil ya kos-kosan saya sambil bernostalgia lah ya. Oke, kita lanjut nanti. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini saya sudah sampai di tempat pengantaran barang ya. Tapi ini belum saya selesaikan karena ini nanti harus naik ke atas ya. Dan ini posisinya di luar sedang hujan deras ya. Oke, nanti akan saya lanjut lagi ya. Oke teman-teman, ini sudah saya antar ya. Dapat argo sebentar. Alhamdulillah teman-teman, 4 orderan dengan pendapatan 116.000 ya untuk gojeknya. Dan tadi saya juga main Grab teman-teman. Jadi tadi itu Grabnya saya dapat 3 orderan ya, 3 orderan dengan pendapatan 42. Jadi 42 ditambah 116 teman-teman, jadi sekitar 158 ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Mungkin akan saya tahan di daerah sini terlebih dahulu. Tadi kan saya bilang mau nge-review kos-kosan saya dulu waktu kerja di Maspion 4 ya. Tapi karena cuacanya seperti ini ya nggak jadi teman-teman. Padahal kos-kosannya itu di sebelah sini ya, di sebelahnya pengantaran barang ini. Oke lah, nanti akan saya spill untuk pendapatan terakhir ya. Apakah habis ini akan dapat arah lagi ke Surabaya atau Malang gelondang atau kosongan, saya juga tidak tahu ya teman-teman ya. Kita lihat nanti ya. Saya sedang berada di masjid dekat kos-kosan saya dulu ya. Jadi tahun 2014 itu saya kerja di Maspion 4 Romo Kalisari sini. Jadi itu adalah kos-kosan saya dulu teman-teman di sana ya. Tadi itu untuk pengantaran barangnya itu di sebelahnya sana. Dan ini yang arah sana, ini sebelah sana itu sudah Gresik teman-teman. Jadi ini adalah perbatasan Surabaya Gresik. Dan dulu saya sering istilahnya apa ya, istirahat di masjid ini teman-teman. Oke, ini saya mau sholat asar terlebih dahulu teman-teman. Kita lanjut nanti ya, mudah-mudahan bisa dapat arah pulang ya ke Surabaya lagi. A few moments later. Oke teman-teman, ini saya mendapatkan orderan yang sedikit mengalami kendala ya teman-teman ya. Jadi tadi setelah dari daerah Romo Kalisari, saya lanjut sholat maghrib sama sholat isya di sana, dan setelah sholat isya saya lanjut pulang. Dan di tengah perjalanan saya dapat orderan teman-teman, dapat orderan gosen. Itu ngambilnya di pergudangan Swift ya. Kalau teman-teman yang sering ambil orderan gosen pasti tahu ya, pergudangan Swift di daerah Tambak Oso ya. Ini tadi ngambilnya di Unilever Store, official store, dan pengantarannya ke Jalan Pahlawan dengan argo 22.500. Nah, kesalahan saya tadi juga saya lupa. Ini kan pengantarannya ke
daerah Pahlawan itu yang toko-toko. Nah, ini tepatnya di toko Desel, teman-teman. Nah, barusan saya hubungi si customernya, itu katanya tadi order di jam 12 lebih. Nah, itu katanya sudah dibatalkan untuk dilakukan pengiriman di esok hari. Ternyata orderannya itu diproses sama Unilevernya dan langsung dikirim malam ini, dan ternyata sampai sini alhasil tokonya tutup, teman-teman. Nah, barusan saya sudah coba menghubungi customer service Gojek. Ada dua pilihan. Yang pertama harus dikembalikan ke gudangnya Unilever di Osowilangun sana ya, teman-teman ya. Atau jangan diselesaikan terlebih dahulu sebelum barang ini diterima oleh si customer. Jadi kayak digantung gitu, teman-teman, nggak boleh diselesaikan terlebih dahulu. Dan tokonya ini itu baru buka besok di jam 9 pagi, teman-teman. Kan saya juga pusing kan. Jadi ya mau nggak mau saya harus balik lagi ke Osowilangun, teman-teman. Aduh, ya gimana lagi ya, resiko ya. Oke lah, ini sudah jam 8.41 ya, hampir jam 9. Otomatis ini nanti sampai rumah paling nggak jam 10, teman-teman. Ya inilah suka dukanya ya di dunia perkuriran, teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman ya, ini tadi saya juga lupa sebenarnya. Saya dulu juga pernah ikut Shopee Express. Itu kalau ada kiriman yang kantor, istilahnya office itu ya, di resinya itu office gitu kan, ditulis office. Itu di atas jam 4 itu sudah nggak perlu dibawa, karena otomatis toko atau kantor itu sudah pada tutup, teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau dapat orderan gosen yang e-commerce itu, teman-teman harus lebih teliti lagi, jangan sampai ada kekeliruan seperti saya ini, karena nanti akan kerja 2 kali, teman-teman. Oke, ini saya akan kembalikan terlebih dahulu ke gudangnya Swift ya, teman-teman ya, di Osowilangun sana. Lumayan jauh dari sini, 11 kilo ya. Oke, kita lanjut nanti. Oke, teman-teman, sudah sampai di gudangnya Unilever ya. Aduh, ampun. Oke teman-teman, akhirnya tiba juga di penutupan Onbeat Motovlog ya. Tapi ini sengaja saya buat videonya di beda hari ya, teman-teman. Karena tadi malam itu saya sudah kehabisan baterai ya, teman-teman. Untuk baterai HP, baterai kamera, juga powerbanknya juga sudah habis semua, teman-teman. Karena memang tadi malam itu sampai jam 11 saya, teman-teman, di daerah pergudangan itu ya. Nah, jadi kronologinya itu saya dapat orderan gosen Tokopedia dari pergudangan Swift itu, pengantarannya ke Jalan Pahlawan. Ternyata sampai sana tokonya itu sudah tutup jam 5. Dan saya sudah menghubungi pihak toko, katanya itu dia sudah mengkonfirmasi bahwasannya memang dia itu order di atas jam 12. Kemudian minta disuruh untuk dikirim keesokan harinya. Tapi oleh pihak e-commerce-nya di sini pihak Unilever itu tetap memproses orderan itu dan langsung dikirim hari itu juga. Dan masuk di saya itu di jam 7:30 kalau nggak salah, teman-teman ya. Singkat cerita, saya sampai sana ternyata toko tutup, jadi saya harus kembalikan paket, teman-teman. Nah, sampai di gudangnya Swift itu saya jam 9. Sampai sana saya itu nunggu kode OTP, karena kalau kita mengembalikan paket itu harus memasukkan 4 digit kode OTP yang dikirim ke seller oleh pihak Gojek itu, teman-teman. Nah, yang bikin lama itu nunggu kode OTP dari seller itu sampai sekitar 1 jam, teman-teman. Jadi saya nunggu hampir jam 10. Nah, setelah itu saya hubungi customer service itu sampai 3 kali, akhirnya di reject by system, teman-teman. Tapi untuk pendapatannya tetap masuk. Tapi ternyata saya tidak sendiri. Setelah saya selesai meng-cancel orderan itu oleh pihak sudah di-cancel, datang lagi driver malah lebih jauh dari saya, teman-teman. Jadi yang sempat saya live sebentar itu adalah driver setelah saya. Beliau itu nganternya ke daerah Nginden Intan. Sampai sana ternyata katanya rumahnya kosong, terus si penerima tidak bisa dihubungi, akhirnya paket dibawa kembali ke gudang, teman-teman. Selang beberapa saat kita ngobrol sambil live itu ya, kalau teman-teman tadi sempat lihat di live saya itu,
datang lagi driver ketiga di jam mungkin setengah 11 lah, bapak-bapak gitu ya, datang bawa orderan juga, ngereject juga. Dia lebih jauh teman-teman, dia nganternya ke daerah, katanya di daerah Gresik, Sekapuk. Itu Gresik paling ujung teman-teman. Dia itu dapat argo 69.000 katanya. Alasan dia mengembalikan paket karena titik pengantaran itu tidak sesuai dengan titik rumahnya si customer. Beda jauh sekitar 7 sampai 8 kilo katanya. Jadi beliau putuskan untuk kembalikan paket ke gudang teman-teman. Mungkin itu ya sekilas cerita tadi malam itu ya yang bikin gaduh. Dan di sini yang perlu saya tekankan untuk dibahas kembali yaitu masalah fitur order searah teman-teman. Nah, hari ini tanggal 14 Februari fitur order searah saya itu masih belum laku teman-teman. Bisa dilihat ya. Sampai sekarang jam 15.36 itu dari tadi sudah saya arahkan ke daerah Surabaya Barat. Kan setiap hari kan seperti itu ya, kalau saya pas lagi di base camp tidak ada job offline, saya arahkan ke daerah Surabaya Barat. Sampai detik ini itu belum dapat orderan dan saya hanya dapat satu orderan hari ini dengan pendapatan 11.200. Nah, yang saya rasakan itu memang untuk akhir-akhir ini untuk fitur order searah di akun saya ya, nggak tahu kalau di akun teman-teman itu agak sulit untuk mencari orderan teman-teman. Kenapa ya? Saya juga tidak tahu. Dan ada informasi terbaru lagi, ada beberapa teman itu yang sudah mendapatkan aplikasi terbaru yaitu seperti yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya itu, yaitu fitur jenis layanan teman-teman. Nah, jadi beberapa driver di Surabaya sudah bisa mengakses untuk apa saja yang bisa mereka jalankan, seperti kepunyaannya Grab ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video penutupnya, saya buat di lain hari ya, karena memang kondisinya tadi malam itu tidak memungkinkan. Saya sampai rumah itu jam setengah 12 malam, bayangkan ya. Kemudian untuk pendapatannya yang kemarin itu saya sepil ya. Kemarin itu saya dapat 6 order dengan pendapatan 148.000 untuk Gojeknya, dan Grabnya kemarin dapat 46 sebentar ya, 46 atau enggak 42 ya, saya lupa. Kemarin. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sharing untuk Onbeat Motovlog hari ini ya, meskipun penutupannya beda hari ya teman-teman ya, bisa dimaklumi lah ya. Oke, buat yang masih Onbeat hari ini di jam 15.38 tetap semangat, karena bisa dilihat ya barusan sudah hujan dan posisinya sudah masih mendung, dan kelihatannya kedengaran di daerah barat geluduknya atau petirnya itu menggelegar. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk Onbeat Motovlog hari ini, dan kebetulan ini dapat teman-teman. Kita tutup dengan dapat orderan. Ini dapat orderan, ngambilnya di Wisma Indah 2 yang kapan hari ini teman-teman. Pengantaran ke daerah mana ini? Ngantarnya ke Villa Bukit Regensi Pakuan Indah teman-teman, dengan argo 49.000 ya. Oke, sekian dulu Onbeat Motovlog hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap hati-hati di jalan, dan tentunya salam satu aspal.